Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perspektif itu memang luar biasa, saudara. Kadang bisa menimbulkan suka, benci, dan sebagainya. Kali ini, yuk kita lihat. Ada Google, ada Facebook, ada TikTok, ada WA. Adakah kita yang ketika kita memakai ini dalam standar basicnya, termasuk Telegram dan sebagainya, itu kita bayar? Jawabannya tidak. Facebook tinggal bikin aja, Gmail tinggal bikin aja, TikTok tinggal bikin aja, kita bisa macam-macam di sana. Tanpa keluar uang Rp1 pun. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah ini lembaga sosial? Jawabannya no, bukan. Google, Facebook, kemudian WA, Telegram. Itu bukan lembaga sosial, saudara. Itu perusahaan yang orientasinya adalah orientasi bisnis. Oke. Lalu dari mana mereka dibayar? Nah, ini. Banyak yang mengatakan mereka bakar uang. Tidaklah, tidak begitu. Mungkin ada strategi jangka panjang untuk collecting data, bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Tetapi ada juga yang menganalisa bahwa ini kan kerjasama dengan penyedia jasa internet. Hello, yuk kita bedah otak kita bedah mindset berpikir kita yang konspiratif. Kita ini terlalu sering berpikir konspiratif. Berpikir konspiratif itu bagaimana? Berpikir konspiratif atau monopolistik itu kan model begini. Begini. Saya di pemerintah misalnya, ada proyek. Saya bikin proyek. Proyek itu yang ngerjakan si X. Nilainya sekian. Belinya di perusahaan beli bahan dan alat untuk mengerjakan proyek itu di si Y. Si Y itu teman saya. Si X itu temannya teman saya. Begitu terus-menerus semuanya rangkaian itu dilakukan. Sehingga goalnya adalah di dalam mengerjakan proyek ini, saya mungkin fee tidak mendapat. Bersih saya. Success fee tidak mendapat. Tapi bagi hasil dari perdagangan membeli apa di toko, di vendor tadi, kita dapat ya selisih harga meskipun cuma X rupiah kecil, X persen, tapi kita dapat variabel-variabel lain kita dapat. Nah, ini yang saya sebut sesuatu yang apa istilahnya? Ya begitulah gitu kan. Aku mau mari eling tapi lali saya istilahnya apa. Ya. Jangan dianggap bahwa Google, Facebook, WA ini kemudian mendapatkan X rupiah dari jasa telekomunikasi atau Indonesia sebut saja Telkom misalnya. Karena itu BUMN. Saudara, internet itu tidak sesederhana itu. Ya. Interconnection network, interconnecting network itu tidak sesederhana itu, saudara. Jadi bagaimana ini bisa terhubung macam-macam? Itu gampangannya pada kalau terminal. Sama mari numpak becak ning terminal numpak call bis macam-macam. Itu kan itu jalure. Kenapa bisa terhubung? Karena semua saling berjejaring. Jadi Telkom pun itu juga harus ada interkoneksi dengan jaringan internasional sehingga semua komunikasi bisa sambung. Terus ya apa? Carane Google, Facebook, WA dan lain-lain, TikTok dan lain-lain itu memberikan duit ke atau
atau mendapatkan duit dari perusahaan atau vendor telekomunikasi. Bisa sih, bisa sebetulnya. Secara teknik bisa itu dilakukan. Jadi ada billing rate begitu kan, data ini kemana saja bisa. Cuman kayaknya tidak begitu deh. Kayaknya tidak begitu deh. Betapa ribetnya itu. Karena apa? Providernya banyak. Nggak tahu lagi. Kalau misalnya deal itu dilakukan di main sana, di pusat sana, gerbang X11, X11 atau 911 atau XII ya, 911 kayaknya. Nah, di gerbang sana. Nggak tahu lagi kalau pembagian reward itu di sana. Cuman berapa banyak aplikasi yang kemudian harus melakukan itu. Itu kan panjang ceritanya. Ilmu yang saya pelajari, beberapa ilmu yang saya pelajari mengajarkan bahwa Facebook, TikTok, Google, dan lain-lain yang itu di depan kita menggunakan dengan free, itu mereka punya bisnis lain. Jadi mereka tidak bakar duit. Tidak begitu logikanya. Investasi besar iyalah untuk starting sampai sekian waktu. Tapi ketika sudah running, hari ini mereka sudah bicara bisnis, Mas. Sudah bicara bisnis. Dari mana? Dari banyak hal. Kita mendapatkan manfaat dengan fasilitas, tapi kita juga memberikan sesuatu kepada mereka secara sadar dan tidak sadar. Dan kita secara sukarela. Dan kita tidak pernah merasa dirugikan. Ini sesungguhnya adalah bisnis yang luar biasa. Luar biasa. Beda lagi dengan model lembaga sosial. Coba bandingkan. Bikin lembaga sosial, kemudian mereka bukan semua lembaga sosial ya. Ini bahasanya adalah bisa jadi atau bukan tidak mungkin gitu ya. Sebuah lembaga sosial bikin program yang dia juga mendapatkan profit dari program tersebut. Misalnya kambing kurban gitu ya, atau hewan kurban. Mereka kulak harga sekian, mereka jual untuk dikorbankan harga sekian. Sumbangan sembako misalnya. Mereka beli everything about sumbangan sembako itu harga sekian, mereka jual dengan harga sekian. Kemana kejualnya? Ke para donatur. Nah, ini yang saya sebut tadi, yang ingin saya bandingkan. Benar atau salah saya tidak tahu. Ya, jadi core bisnisnya Google dan sebagainya itu pure perusahaan bisnis, bukan perusahaan sosial. Tapi berpikirnya sosial gitu. Genah mikirnya itu. Tapi ngeri kalau ada lembaga sosial yang berpikirnya bisnis oriented. Kesana saya mikir. Ngeri kalau ada lembaga sosial mikirnya bisnis oriented. Lek nggih usaha nggawe kegiatan mbok opo kalau mereka tidak ingin ambil sesuatu. Karena ini apa? Tadi itu loh, tadi kan bisnis full. Kalau ini kan dana umat yang mesti dikelola. Adalah orang yang memang dibayar itu ada. Ada orang yang dibayar itu ada. Karena memang bekerja. Tapi terus mencari sesuatu di samping itu, ini kan hal yang berbeda. Apalagi mencarinya itu dipaksakan. Kan menjadi kacau, saudara. Oke ya? Makanya saya tadi katakan, ikan ngaji bareng. Noto coro mikir. Oke ya?